Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga adanya kartel dalam penentuan bunga pinjaman di fintech peer-to-peer lending atau pinjol. Dalam penyelidikannya, KPPU memeriksa keterlibatan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sementara itu, asosiasi menilai penetapan bunga maksimal 0,4% per hari itu bukan kartel, malah untuk melindungi konsumen agar perusahaan pinjol tidak menetapkan bunga lebih dari itu ke konsumen. Apa komentar Anda mengenai tuduhan kartel bunga pinjol ini? Sepertinya hal yang sama terjadi juga di perbankan, di mana bunga pinjaman nyaris sama semua bank. 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924. Kami buka untuk Anda. Ini soal penetapan bunga 0,4% per hari itu kan OJK sudah mengaturnya bunga maksimal sekian. Nah, memang kalau di di runtut-runtut ya, itu kan suatu pilihan. Masyarakat itu kalau mau meminjam itu kan ya hitung-hitungan. Kalau memang bunganya terlalu tinggi ya cari yang lebih rendah. Itu kan bunga maksimal. Saya pikir itu baik untuk pengaturannya. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat bahwa kalau bunga segitu per bulannya kan 12%. Nah, padahal bunga perbankan yang normal aja per tahunnya hanya 12%. Jadi masyarakat kan bisa milih-milih itu. Jadi kalau memang memberatkan ya nggak usah ambil pinjol, nanti nggak pinjol begitu. Jadi ya masyarakat harus pintar-pintar memilih lah. Jangan karena daya hidup terus enaknya pinjem kali-kali nggak kuat bayar terus bingung. Itu semua pilihan. Jadi menurut saya itu bukan kartel karena itu pembatasan maksimal begitu. Terima kasih. Enaknya usaha di Indonesia itu mantap. Jadi kembali lagi nih kayak jelata yang jadi dipras-pras kayak begini. Karena yang meminjam-minjam itu kayak jelata semua. Nikmat di Indonesia ini. Sekarang jaminannya ke negara ini rakyat ini dijamin atau tidak. Ada yang sampai bunuh diri dia minjem. Ya kembali lagi. Memang saya kembali lagi. Negara ini hadirnya hanya untuk rakyat jelata saja. Tapi kalau orang yang di atas nggak mungkin mereka akan menggunakan pinjaman kayak begitu. Karena mencekik, kita kan sudah banyak lihat. Ada yang bunuh diri dengan adanya pinjol ini itu kan. Jadi kembali lagi saya bilang, memang nikmat lah kalau di Indonesia ini usaha apapun caranya itu nikmat. Ya, jadi sasarannya yang utama itu rakyat jelata ini, yang pendapatannya menengah ke bawah itu sasaran mereka. Kalau di atas sih nggak mau kayak begini-beginian, ecek-ecek buat mereka. Tapi rakyat jelata ini memang membutuhkan, karena negara tidak hadir untuk mempermudah mereka meminjam ya, yang kayak begini-begini datang jadi rentenir. Wah, nikmat memang, walaupun rentenir kita dilarang katanya, tengkulak dilarang katanya, tapi ya itu rentenir yang disahkan oleh negara ya kayak begini. Jadi kembali lagi saya bilang, harusnya negara hadir dan berempati kepada rakyat-rakyat di bawah ini, bagaimana mereka itu bisa hidup sejahtera, bisa mempergunakan pinjaman-pinjaman itu dengan mudah, dengan syarat segala-galanya. Kalau kita pinjam ke negara, wow, memang betul inilah ini itu ya, sasaran rakyat jelata ini yang paling empuk. Begitu saja, makasih. Lebih kurang sama dengan pendapat barusan. Ini lebih banyak kenanya ke masyarakat yang ini kesulitan ekonomi. Cuma masyarakat yang kesulitan ekonomi ini kadang ya mereka itu juga konsumtif gitu loh. Cuman kadang memang mereka itu sangat butuh, tapi kadang lebih cenderung konsumtif. Lalu pendidikan tentang pinjam ini, lalu tentang bunga ini, terus pengembaliannya, ini informasi sama pengetahuannya itu kurang sehingga terjerat. Banyak sekali yang masyarakat yang tadi istilah Bapak tadi itu adalah rakyat jelata yang kena. Ya begitu, memang akhirnya dikejar-kejar sampai gali lubang tutup lubang, sampai pinjolnya itu bisa sampai 7 sampai 8, akhirnya makin terjerat. Jadi menurut saya pemerintah perlu ya menginformasikan orang bahwa itu 0,4% itu adalah per hari, bukan per bulan, bukan per tahun. Tadi Bapak itu sudah hitung 0,4% per hari kali 30 hari itu sudah 12 ya tadi. Setahun berarti 144%.
Jadi bank saja setahun lebih kurang itu 10%-an. Jadi menurut saya, apakah pemerintah itu perlu hadir untuk satu, menginformasikan dan mengedukasi kepada terutama rakyat jelata, istilah Bapak tadi itu, yang kurang informasi dan pengetahuan tentang bayar-membayar bunga ini, dan bunga yang 10 kali lipat lebih mahal dan lebih tinggi dari perbankan ini. Itu satu. Yang kedua itu harus dihitung di TV atau di media sosial, terus diterangkan bahwa menghimbau ya kan sedapat mungkin itu untuk tidak mengambil. Yang kedua itu pinjol kalau bisa ya jangan 0,4% per hari. Kalau misalnya 0,04% misalnya ya kan jadi 12% setahunnya. Mungkin itu tidak terlalu membebani, atau lebih tinggi sedikit lah, tapi jangan setinggi begitu. Yang ketiga, kalau bisa perbankan nasional itu apakah bisa ada regulasi yang juga menyediakan semacam pinjaman, misalnya dari total pinjaman bank itu berapa persen yang memang dialokasikan untuk meminjam kepada rakyat-rakyat jelata yang membutuhkan, tapi jangan konsumtif nanti puternya nggak bisa kembalikan, akhirnya keluarganya susah, diri sendiri juga jadi susah. Demikian, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih persamaan yang dituduh adanya kartel itu sih sebenarnya di pinjaman konvensional modal kerja juga mirip-mirip gitu loh. Karena kan yang dijual itu kan adalah pinjaman uang. Uang itu kan sama gitu loh nilainya, nggak ada rasanya lebih manis, lebih asam, nggak ada kayak buang, enggak. Jadi di pinjol pun sama saya rasa, ya itu pure competition lah dalam pasar. Jadi menurut saya sih bukannya kartel itu sih, ya saling ngintip aja lah di pasar bagaimana yang laku gitu loh. Nah terus masalahnya tadi memang merembet ke implementasi dari pinjol ini gitu loh. 0,4% per hari itu ya berarti sebulan kan sekitar 12% ya kan. Jangan lihat memang besar sekali 12% itu di modal kerja itu sekarang ini per tahun gitu. Tetapi ingat, pinjol ini kan aksi istilahnya kan dari sisi banker ini kan aksi bunuh diri juga. Ibaratnya kalau orangnya kabur dia nggak digantiin gitu. Otomatis dia harus mengalihkan gitu bagaimana istilahnya nilai gantinya gitu. Jadi kan kalau kita lihat kan 1:5 gitu loh. Jadi 5 nasabah yang bad debt ini akan menggantikan dari 1 nasabah yang bengal gitu loh. Jadi ya wajar lah gitu loh. Cuma memang siap-siap lah. Kalau menurut saya edukasinya adalah pinjol ini langkah terakhir bagi masyarakat ya, saudara-saudara kita yang merasa butuh pinjaman gitu loh. Jadi jangan pertama-tama enak jarinya main pinjam aja. Nah kalau mentalnya nggak kuat memang pinjol begitu. Karena apa? Karena dia ngejar uangnya dia. Si banker ini ngejar uangnya. Si nasabah debitur itu tidak ada jaminan apa-apa gitu loh. Jadi kalau mentalnya nggak kuat jangan minjem pinjol. Saya sarankan ke koperasi-koperasi yang kooperatif. Ya bukan koperasi yang berbasis pinjol juga. Banyak koperasi yang berbasis pinjol juga. Kayak gitu. Seperti ini, bunga pinjaman pada dasar kan kalau di Indonesia patokannya pada bank-bank milik pemerintah itu. Kira-kira berapa sih memberi patokan bunga pinjaman per bulan atau per tahunnya? Misalnya per bulan misalnya cuma 10%, 11% misalnya. Ya pinjaman lain jangan lebih dari itu memberi bunganya. Apapun bentuknya, mau kartel, mau rentenir, mau bentuk usaha ini itu yang sifatnya meminjam uang. Karena kalau terjadi seperti itu, kemungkinannya sudah termasuk dalam kategori rentenir. Lalu di dalam undang-undang kita diperbolehkan tidak praktek rentenir. Di undang-undang simpan pinjam atau undang-undang perbankan itu ada ketentuan tidak boleh praktek rentenir ini dilakukan. Jadi ini statusnya ilegal sebetulnya. Nah tinggal aparat penegak hukumnya mau menindak tidak? Kan masih banyak nih beredar rentenir dan offline dan yang online. Banyak loh. Termasuk yang tadi pendengar simpan pinjam lain itu kan sebetulnya ada juga yang ujung-ujungnya nanti bunganya lebih tinggi dari perbankan negeri-negeri itu. Nah ini yang harus ditindak aparat negara. Jangan sampai rentenir online ini sifatnya bunga tinggi dalam pinjam meminjam menjerat banyak masyarakat kita. Karena sangat sulit ekonomi saat ini itu. Terima kasih, semoga tuh. Sebagai masyarakat saya menduga ya ada easy business saat ini oleh para spekulan keuangan. Maksudnya orang kaya tapi nakal gitu, jahat lah gitu. Itu uangnya yang
100 miliar, 50 miliar atau cuma 10 miliar pun daripada diputarkan di real bisnis ya, entah itu memproduksi barang atau mendistribusikan barang, tetapi dialihkan kepada pinjol maupun judol ya, judi online maupun pinjaman online. Nah, khusus tentang pinjol karena masih harus pakai peraturan dan masih dalam cakupan OJK, saya melihat bahwa banyak masyarakat jadi korban ya karena ketidakbecusan OJK dalam mengelola itu. Jadi seolah-olah perusahaan pinjol itu tidak kuat database-nya. Kenapa? Karena kalau kuat database-nya, si A sampai si Z itu terdata dengan baik, perilaku kredit atau pinjaman yang dia berikan itu terbaca, bunganya, polanya, area distribusinya, maka OJK akan mampu mengelola para perusahaan pinjol ini. Tapi kan kelihatannya seolah-olah itu OJK punya tanggung jawab, tapi OJK sendiri juga tidak mampu mengelolanya, tidak kuat IT-nya atau tidak kuat penetrasi kontrolnya sebagaimana kuatnya OJK di bank-bank buku 4, 3, 2, 1 maupun di BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi saya pikir OJK segera perbaiki diri bahwa mengontrol suku bunga pinjol itu salah satu aspek kecil aja, tapi juga adalah dokumen bagaimana tata kelola nasabah mereka, bagaimana resiko mungkin mereka selain daripada meminjam online juga mereka menabung online kan. Nah, jadi kalau ada dia meminjamkan online dan menampung dana masyarakat juga kan akan berpotensi jadi problem. Dan harus diketahui saat bagaimana dengan bank, sebenarnya siapa pengelolanya ini, apakah pengelola pinjol ini perlu seperti scrutinize para pengelola bank kan harus ikut fit and proper test atau ada semacam tes lah. Jangan-jangan yang mengelola pinjol itu isinya ya samaran dari pengedar narkotika atau judi online dan pemiliknya ya pemainnya itu juga gitu, bandit-bandit yang berspekulasi untuk cuci uang itu gitu. Nah, kalau di bank kan jadi direksi bank maupun DPR kecil itu kan ada fit and propernya. Terima kasih. Mengenai pinjol-pinjol ini pemerintah gitu ya, mau BI, Departemen Keuangan atau apapun yang berwenang gitu coba ditinjau lagi. Kalau efeknya itu malah merugikan masyarakat, terlalu tinggi bunganya dan juga banyak data-data orang yang dicolong gitu ya sama apa tuh black market apa saya lupa tuh, yang datanya dipakai buat pinjol padahal dia nggak ngutang tapi dia kena mesti bayar bunga, kan kasihan juga. Jadi kalau memang efeknya lebih mengerikan daripada lintah dayat zaman dulu menurut saya ya, mendingan sih kegiatan pinjol ini di stop dulu atau gimana gitu Bu ya. Jangan sampai orang nggak minjem duit, malah dia harus bayar duit sama bunganya lagi yang sangat tinggi. Kan banyak kasus kayak gitu ya. Lebih bahaya daripada lintah dayat zaman dulu kalau menurut saya. Kalau memang itu nggak bagus, sebaiknya di stop dulu gitu kegiatan pinjol ini. Supaya jangan sampai ada orang yang dirugikan lagi. Apalagi banyak orang kan yang bunuh diri kayak kasus gini Bu pinjol. Itu aja, terima kasih. Oke, terkait pinjol ya, bunga itu ditetapkan di satu sisi mungkin betul 0,4% per hari tadi bilangnya ya, untuk melindungi sisi masyarakat supaya tidak terlalu bunga menjadi tinggi kan, karena keterlambatan pembayaran atau denda ataupun efek bubble dari bunga gitu kan. Itu satu. Kedua, menurut saya juga kita sebagai masyarakat ya, sebenarnya kalau dilihat bukan yang tidak mengerti gitu loh. Mereka kan meminjam ini karena ada kebutuhan dan dimudahkan aksesnya itu juga. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika mereka tidak bisa membayar, ini yang bermasalah gitu loh. Akhirnya terjadi bubble untuk denda dan keterlambatan pembayaran dan apapun itu bentuknya, jadi bunga berbunga terus-terusan, akhirnya mereka kasus gitu kan. Nah, sebenarnya kalau pinjol itu bisa dibilang sebenarnya sama aja sih kita tidak melakukan pinjaman KTA ke bank gitu loh kan. Bunga berbunga pembayaran juga sama. Nah, intinya balik lagi sebagai masyarakat agak cerdas, jadi cerdas adalah memilih melakukan pinjaman itu gitu loh. Jangan hanya sekedar, ini kan yang jadi sekarang masalah adalah pinjaman itu online itu dilakukan hanya untuk memenuhi egonya mereka nih, bukan melakukan hal sesuatu yang pinjaman ini dilakukan untuk misalkan perputaran UMKM gitu loh. Ya kan, ini tapi kan menjadi gaya hidup yang jadi ada nih gitu loh. Ya contohnya juga kayak misalkan Shopee Pay Later, ya kan, Lazada apa segala macam. Nah akhirnya apa yang ada pay letter itu tuh yang jadi kasus tuh semua itu, boleh ngutang, boleh ini segala macam.
nggak bisa bayar karena lagi. Nah itu yang juga harus dipikirkan dari sisi masyarakat, gimana cara membatasi. Mungkin ada parameter yang bagi masyarakat, ya balik lagi algoritma di jok digital kan tuh ada tuh gitu loh kan. Ya mungkin bahasanya peminjam ini juga harus apa ya bahasa, tahulah kemampuan diri dalam melakukan pinjaman gitu loh kan. Jangan bungkuk maunya, ayo, wah gua harus dapat ini, wah repot itu nanti makanya. Ya tinggal kita kebutuhannya butuh apa enggak gitu loh. Jangan mudah-mudahan kita ditawarin, udah terima aja deh, akhirnya terlena gitu loh menurut saya sih. Ya, gini supaya paham ya, itu bunga pinjol itu flat ya, bunga flat. Jadi sistem bunga itu ada flat dan efektif. Ini flat ini oke, let's say 0,4 sehari ya. Itu let's say lah kita ngomong sebulan lah ya. Biasanya kalau di kartu kredit tuh 1,5 aja bunganya ya. Itu bunga flat. Coba setahun jadi berapa? Jadi 15 plus 3, 18% itu flat ya. Efektifnya berapa? Hampir 2 kali lipat dari itu. Jadi memang begitu cara hitungnya. Jadi luar biasa itu. Nanti 1 bulan Anda belum bayar, ya, dia kena bunga, tambahkan ke pokok, bulan depan dihitung lagi dari pokok pinjaman plus bunga. Jadi begitu terus-menerus. Mungkin setiap 6 bulan atau berapa bulan, itu udah 2 kali lipat tuh pinjaman pokok Anda. Jadi kalau bisa itu hindari pinjaman-pinjaman yang begitu ya. Kalau mau Anda memang usahanya serius, pakai jaminan ke bank. Itu bunga mas 10-an, 11 gitu. Ya, itu jauh lebih efisien ya. Cuma itu harus pakai jaminan. Nah, ini tanpa jaminan tapi yang mencekik leher gitu loh. Jadi jangan sembarangan ambil pinjaman ya. Walaupun kecil itu bisa bikin kita gantung diri itu. Makasih. Ya kalau untuk kartel saya kurang tahu sih ya. Mungkin karena banyaknya pinjaman online jadi ya mereka juga nggak bisa berbeda jauh lah bunganya kan. Cuman yang jadi masalah ini dia ada biaya layanan ya. Jadi itu bisa lebih dari bunga yang ditetapkan pemerintah gitu loh. Itu masalahnya gitu. Dan iklannya dia bilang bunga per hari ya. Seakan-akan itu kecil gitu loh. Jadi emang udah ada niat itu udah kayak ingin memanipulasi konsumen gitu. Jadi saya sih nggak melihat pinjaman online ini kayak jujur banget ya. Kayaknya sih enggak sih. Oke, makasih. Itu sebenarnya gede sudah 0,4 per hari dikalikan 30 berarti itu 12% per bulan loh. Sedangkan bank itu kan berapa kan? Maksimum ya 11% per 12 bulan. Itu sudah gede banget. Kenapa dia dibilang kartel ya? Kartel kan ininya bunganya diperkecil kan gitu. Oke. Itu kalau bagaimanapun juga untuk pinjol itu mungkin harga mungkin kesannya bunga rendah ya. Cuma kan ada biaya-biaya yang tersembunyi itu yang kita belum tahu tuh. Itu pun tahu setelah sudah misalnya harus kita tanda tangani atau apa gitu. Itu yang harus dibenahin sama pemerintah ya. Itu supaya istilahnya jangan banyak yang terjerat gara-gara itu. Karena ini hitungannya sama perbankan beda jauh gitu loh. Perbankan hitungannya per tahun. Kalau ini per bulan, jadi jauh lebih tinggi pinjol loh. Itu aja. Makasih. Saya nggak tahu siapa punya bunga benar atau enggak ya. Saya hanya tahu saya pernah pinjam sama orang 500.000 aja. Saya keliling setengah Jakarta belum dapat. Mungkin saya orangnya jelek ya, orang tak kasih ya. Tapi mikirkan kalau ada pinjam online bisa kasih kita. Kita mana ada pikir dia punya bunga lagi. Kita pikirkan kapan kita pernah pinjam duit ke orang. Kapan kita pernah bantu orang. Jangan ngeluh lah itu kalau tutup. Kalau saya perlu duit cari di mana. Ya itu aja. Kalau menurut aku itu kan dibilang 0,4% per hari, tapi pada kenyataan di lapangan itu kan bahwa kita nggak diberikan pilihan
mau berapa hari, itu biasanya kayak yang sudah ditetapkan per 75 hari seperti itu. Jadi kalau dikatakan ini ada permainan dalam tanda kutip, ya sebenarnya ini sudah pasti sih begitu, karena memang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan yang sudah ditetapkan. Ini mau dia modelnya kartel atau modelnya seperti apa, ya tentu tidak bisa samakan ya. Sebetulnya membahas atau berkutat di apakah itu kartel, mau samakan dengan perbankan, bahwa bunganya itu ditetapkan adalah sama, satu tarif supaya tidak ada yang main lebih tinggi lagi atau bagaimana terjadi persaingan. Itu menurut saya pribadi itu tetap saja adalah pinjol ini adalah sesuatu yang dampaknya itu negatif lebih banyak daripada positif. Dan pinjol ini itu oleh pinjol sendiri dan pemerintah itu tidak secara luas disebarluaskan informasinya yang lebih relevan, sehingga kenanya kepada masyarakat bawah yang memang udah jelas pendidikan atau pengetahuan tentang keuangan dan pinjaman dan bunga dan cicilan ini sudah terbatas. Mereka itu juga terjerat, pinjam ke pinjol 1, lari ke pinjol 2, pinjol 3, pinjol 4, pinjol 5. Dan Ibu tadi kan sudah tahu bahwa dia itu 0,4% per hari, 30 hari 12%, per tahun 144%, perbankan saja sekitaran 10%. Mereka itu 144% per tahun. Ini namanya apa? Ini namanya tengkulak yang memang dilegalkan oleh negara, oleh OJK dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya negara harus hadir untuk membentengi warga-warga terutama yang pendidikan tentang pinjaman ini agak minim, sehingga terjerat ya ke dalam hutang yang keluarganya itu sendiri susah, membuat keluarga juga susah. Memang ada sebagian mungkin dia tidak bayar lagi, tetapi mungkin dikejar-kejar sampai kemana, akhirnya kehidupannya kan jadi susah. Menurut saya OJK dan pemerintah itu harus hadir memberikan informasi dan pencegahan ya, membentengi warga negara Indonesia yang sudah susah, jangan tambah susah lagi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.